dan Pak Agus Kolit itu selaku guru besar saya yang bisa mengajari saya, istilahnya memberi inspirasi saya, memberi semangat saya untuk bermain ataupun bisnis di sektor tanaman. Prokotur seri sendiri itu pemasarannya sampai kemana saja tuh Mas Eko? Kalau saat ini ya dari Sabang sampai Merauke, sampai 3 bulan lagi Puri Mataram akan bergerak di kandangan juga, yaitu yang bernama Puri Mataram BC atau yang disingkat PUMA. Oh, itu hubungannya ya? Ya, itu kita merambah ke kicau biar sedulurannya ya kembang oke, kicauan oke, Restonya oke. Asli orang Jawa gitu Di ya? Jawa, Jogja. Kelahiran Sleman 19 Maret 77. Kok mergo kepanasan ya, Pak? Sajae. Kurang ganti media itu. Media tanam. Ya, media tanam. Oke, kegiatan masih aktif di Penjurian. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih aktif di tugas juri independen Sleman BC dan KMS Rawola. Mulai tahun berapa kok Mas terjun di dunia penjurian? Kalau dunia penjurian ini saya sekitar 3 tahunan. Tahunan, ya. Belajar di SPC. Saya dulu pemain lobet. Waktu itu kan saya bikin liar. Waktu itu belum banyak yang bikin liar. Sekarang kan sudah. Tapi sekarang saya sudah agak bisa ya. Anu lobet malahan. Kalau lali mau ya, ternyata saya setelah itu menikmati hujan, ternyata asik juga, malah lali caranya nih dolanan lobet itu gimana. Gitu. Menarik sekali. Jadi awalnya memang bermain lobet dulu. Ya. Menjiwai di lobet, terutama lobet paut ya. Ya, paut sampai dewasa bisa menjalankan itu. Oh. Apa yang membuat Mas Eko tertarik di penjurian? Tanggung jawabnya berat itu. Jadi pusat komplain orang, kan gitu. Apa itu kira-kira? Kalau yang menarik saya waktu itu mungkin saya pengen berkembang lah. Saya itu cuma kayaknya pengen berkembang dari pemain dan ngerasain jadi juri. Waktu itu mungkin saya jadi pemain juga sering mungkin ya burung saya bunyi ya teriak-teriak atau gimana. Terus saya pengen merasakan ke dunia penjurian itu ternyata satu mental kita bisa terbentuk. Terus mungkin juga keyakinan kita yakin kalau kita itu anggar benar itu kita bisa menemukan burung ataupun yang kita nilai itu yang terbaik. Enak mana sebetulnya jadi pemain kok jadi juri? Ya dibilang enaknya ya enak pemain. Enak pemain? Iya. Bebas komplit. Bebas. Kalau juri itu harus kita bisa ngomong ke pemain ataupun juga ke rekan-rekan yang lain, rekan seprofesi juri. Membawa nama besar. Iya, membawa nama besar EO, jangan sampai lahan kita sendiri atau EO kita rusak sendiri, jangan sampai. Kalau itu prinsip saya. Saya bukan misalnya saya sok baik atau enggak, itu enggak jelas. Saya masih banyak kekurangannya, masih banyak. Misalnya pengen dibimbing oleh juri-juri senior saya pengen seperti itu, masih banyak yang harus dipelajari. Ya, harus yang dipelajari. Oke, Mas Eko. Di dunia penjurian, kalau saya lihat itu setelah bertugas di hari Minggu, kadang-kadang di seminggu ke depan itu
masih ada aja yang tanya ya, Mas, manukku kurang opo kok sampai kalah kemarin. Nah, itu menyikapi hal ini bagaimana Mas Eko? Burung Anda kurang maksimal, mungkin kerja awal tangain gembos itu kan ada juga itu. Jadi semaksimal mungkin kita jelaskan kepada pemain itu supaya mereka puas dengan hasil penjelasan dari saya. Dalam artian kan sampai di event hari Minggu misalnya, sampai seminggu ke depan Mas Eko ini masih ingat ya posisi burung di mana-mana gitu. Ini digantangkan sekian, oh kandangnya ini gitu. Jadi itu sudah biasanya harus kita hafal, yang itu biasanya kita hafal. Dan seandainya ini nggak masuk nanti pasti ada pertanyaan. Ini kok nggak bisa jual Pak? Kita sudah menemukan mungkin catatan sendiri, bahayanya besok untuk modal kita untuk memberikan penjelasan. Bahayanya kemarin burung Anda kurang maksimal itu karena ada kurangnya miliknya di ini. Oh, makanya insya Allah itu tertanam ya. Begitu ditanya di jalan pun, Pak kemarin aku main cucak hijau misalnya, ini digantangan burungku kurang apa, otomatis Mas Eko langsung tanya, gantangan berapa? Gantangan sekian. Oh, ini begini. Di awal bla 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 sampai akhirnya fix ketemu jawabannya. Iya. Jadi saya kalau pas menilai itu ada burung yang nembak bagus itu juga seneng kan, karena kita yang pertama jadi juri itu ya harus suka dengan burung. Masa jadi juri burung nggak suka dengan burung kan lucu. Sampai sekarang masih, selain jadi juri, apa masih main di lapangan juga, Mas Eko? Alhamdulillah ya, mulai ya tahun 2020 akhir-akhir ya masa pandemi itu saya malah kembali lagi ke pemain. Soalnya selain mungkin pas saya libur untuk tugas juri, saya jadi pemain satu. Yang pertama cucak hijau dulu. Yang saya kasih nama Rojo Godong. Ya walaupun nggak misalnya event-event besar, tapi ya yang penting bisa serawung ke gantangan-gantangan pas lapres atau laper seperti itu. Pertama itu cucak hijau, saya kepengen murah. Waktu beli belum lama, pas PSBB kemarin habis ya Januari tanggal 11 kalau nggak salah itu kan saya beli murah. Setelah itu 1 minggu ada gantangan buka 25G, saya coba akhirnya bisa juara 1-2. Terus saya kasih nama Murai Batu Dewa Godong. Kalau yang cak itu Rojo Godong. Ya. Godong itu daun. Ada hubungan apa filosofinya godong sampai dijadikan nama gacoan itu? Karena saya hasil dari belinya cucak hijau dan murai batu dan lainnya itu dari berkah dodol godong. Bahasa Jawa jualan daun, jualan bunga, karena saya bernaung di Krokot Nurseri. Istilahnya ya saya juga ikut bermain di istilahnya ikut bisnis di sektor aglonema dan kilo di Krokot Nurseri. Ini malah duluan di Nurseri daripada di Kicomania, di lomba di penjurian ini ya? Ya, sebelum senang Kicau kita dari tahun ya 2000-an lah. Itu saya sudah bergelut di sektor tanaman ya. Waktu itu ya Anturium. Dan Pak Agus Kolit itu selaku guru besar saya yang bisa mengajari saya, istilahnya memberi inspirasi saya, memberi semangat saya untuk bermain ataupun bisnis di sektor tanaman. Krokot Nurseri sendiri itu pemasarannya sampai kemana saja tuh Mas Eko? Kalau saat ini ya dari Sabang sampai Merauke, Papua kita kirim sampai ke ekspor. Itu skala nasional ya, domestik ya. Domestik. Tapi sudah lumayan bahwa satu di seluruh Indonesia sudah dikenal ya Krokot Nurseri. Oke, pemasarannya itu lewat media apa Mas? Ya
ada lewat media sosial, Instagram mungkin ya, YouTube-nya Capung itu mungkin bisa dikorek di situ. Dan juga dari Tok Tular, teman-teman kategori pemula ada istilahnya yang beli agak murah-murah, kalau itu ada juga. Terus, kalau model bakul kan biasanya ambilnya banyak belanjanya. Terus kelas kolektor sendiri, Pak Agus Kolek juga mempunyai jenis-jenis tanaman hias yang langka yang punya di Indonesia itu. Limit edition. Limit edition itu. Jadi cuma untuk kalangan kolektor Ada. Berarti artinya segmen pasar yang dituju oleh Nurseri, Krokot Nurseri ini menyeluruh ya? Menyeluruh. Dari kalangan bawah sampai kolektor yang Pak Agus Kolek itu mempunyai 4 usaha. Satu di sektor tanaman hias, 2 itu dulu mempunyai kiling itu banyak depot pulsa, istilahnya seperti itu. Terus di sektor perbankan dia juga mempunyai BMT Prima Arta, dan juga sektor kuliner pariwisata itu Puri Mataram. Puri Mataram Pak Agus Kolek selaku direktur utama di sana di Puri Mataram juga. Jadi mempunyai 4 sektor ya. Jadi yang giling sudah ini kan bisa menopang, ternyata yang bisa jalan kan 3 sektor usaha ini, perbankan, Puri Mataram, dan Aglonema. Untuk yang giling, yang waktu untuk pulsa itu sekarang dikelola untuk baby shop di toko perlengkapan bayi di Jalan Dr. Ajimin, Areta namanya. Itu salah satu cabang-cabang Krokot Nurseri. Tapi yang paling utama istilahnya sektor unggulannya bisnisnya di Krokot Nurseri ini. Sumbernya yang pertama ya kita dari produk lokal ya, dari petani-petani di desa kami, entah itu pemuda ataupun yang istilahnya hobi di sektor tanaman. Banyak ya, ada yang kita ambil, ada juga yang mereka juga bisa memasarkan. Jadi kita saling mengisi, ambil juga bisa menjual. Keterlibatan warga sekitar itu bagaimana sih Mas? Maksudnya mereka bisa terlibat di Krokot Nurseri itu dalam hal apa ini Mas, misalnya? Yang jelas yang pertama sangat membantu sekali ya faktor adanya Krokot Nurseri di kampung kami. Dari pemuda yang kemarin nggak punya kerjaan ataupun di PHK pas waktu pandemi, itu kita kerayakan di sini. Alhamdulillah selama pandemi itu malah sektor tanaman hias kan melejit. Mungkin untuk kesibukan ataupun hobinya semakin banyak, akhirnya kita bisa merekrut pemuda-pemuda yang nganggur. Bisa di sini ada yang dikaryakan di sini untuk merawat semua tanaman yang ada di Krokot Nurseri. Jadi Krokot Nurseri juga artinya membuka peluang usaha bagi pemuda di sekitar sini ya, desanya namanya Paten Tridadi Sleman, Yogyakarta. Kalau yang impor itu bagaimana modelnya? Kalau yang impor kita ambil dari Thailand ya, banyak kan itu dari Thailand. Itu ada Suksom, Red Anja, Pink Katrina atau dan lain-lain. Tapi biasanya transit dulu di Jakarta ataupun Bogor. Nanti kita ambil ke sana, ya sudah istilahnya ya sudah fungsi dengan kita, sudah baik hubungannya, bisa itu merapat ke Krokot Nurseri. Setelah sampai di sini baru dieksekusi ataupun diambil, dipilih sama para kolektor ataupun bakul-bakul. Jadi rame banget ya, ada barang baru kan mereka suka disik-disikan karena mungkin cari yang karakternya bagus atau bentuknya bagus, warnanya bagus. Ya kalau nanti sudah terlambat 3 hari biasanya tinggal yang sisa-sisa, ya kurang sempurna ataupun gimana. Orang datang itu sudah biasanya ada yang kalau dulu ya sampai ada yang bermalam di sini, ya dari luar kota atau apa itu.
Ya kita mungkin 100% 80% terjual, itu 20. Akhirnya nanti juga semua ludes. Nah kemarin mungkin yang bakul sudah ngambil kembali lagi, masih enggak barangnya Mas. Yang kemarin itu yang kemarin terlihat kurang bagus, tapi terus dikondisikan ulang. Iya, dikondisikan di sini mungkin ada perawatan khusus dari kami karena Krokodil Nursery juga membuat media khusus, katanya khusus produk dari kami. Mungkin keunggulannya bisa lihat dari segernya, tumbuhannya. Biasanya pemula itu biasanya tanya-tanya, Mas ini biasanya biar bagus gimana? Oh ini nanti istilahnya cara penyiramannya aja kita kasih tahu. 3 hari sekali sampai kotor, sampai bener-bener airnya itu bisa bersih, itu bisa kita kasih tahu. Terus nanti mungkin setelah 3 bulan ganti media atau apa itu. Kalau aglonema itu kan pengaruh di perawatan itu. Kalau nanti kita cuma diamkan namanya 1 tahun nggak ganti media, ya pertumbuhannya nggak bagus. Paling enggak itu ya minimal 3 bulan sekali itu kita ganti media. Itu biasanya kita kasih tahu ke pemula-pemula. Kalau mungkin kalau kolektor ataupun yang sudah mereka mempunyai teknik sendiri, Tapi kalau untuk pemula kan kita tetap bimbing, kita kasih tahu cara perawatan. Tetap didampingi terus ya, dampingi. Jadi nggak perlu sungkan atau bagaimana, kalau nggak ngerti ya tanya gitu ya. Iya. Yang paling mahal berapa tuh aglonema di sini nih Mas? Waduh, kalau masalah ini ya hampir di atas angka 100 ada. Ya kan 100 juta ada ya? Tergantung Pak Agus itu mau melepas atau enggak. Kalau yang disukai nggak pernah dilepas sama Pak Agus itu. Gitu ya? Ya walaupun berapa nominalnya atau berapa itu. Karena kalau kita hobi disenengi ya biasanya seperti itu. Jangan enggak mungkin untuk menggantikan rasa senangnya itu tidak bisa dirupiahkan gitu. Iya. Karena mungkin langka sekali ya, mungkin ada cuma 1, ada ini keluaran cuma 1 ini, atau di Jogja cuma 4. Atau di Indonesia cuma ada 3, itu biasanya ditahan sama Pak. Disimpan ya. Iya, merupakan kebanggaan tersendiri bisa mengoleksi. Iya. Seperti itu. Keren sekali ini Mas. Ya, ini budidayakan ikan diskas yang kita di sini namanya gentong farm. Gentong farm. Ya kita dari pembibitan, dari pembesaran, ya. Akhirnya tetap banyak yang melirik juga dari konsumen itu, dari penjual ikan-ikan di dekat-dekat itu juga dari misalnya penghobi diskas itu banyak yang dari untuk saat ini baru di area Jawa aja, Jogja sekitarnya, Solotigo, Ambarawa dan mungkin lingkup Jogja sendiri. Jadi kalau yang kalau cuma misalnya bukan penghobi sejati ikan diskas sering takut untuk memelihara ikan diskas. Karena perawatannya memang khusus ya? Ya khusus, tapi ternyata setelah mempelajari ternyata ya pada berani pada main ke sini. Katanya kan ada yang pernah ke sini bilang sampai takut untuk urasnya, padahal di sini setiap hari diuras, ada tekniknya sendiri. Jadi sini juga ada nanti untuk pemula ataupun yang mungkin bisa sharing bareng di sini di Gentong Farm, di Krokodil Nursery ini, area ini. Krokodil Nursery itu ada juga mempunyai sub usaha Gentong Farm, yaitu pembudidayaan ikan diskas yang segmen pasarnya menyeluruh ya Mas. Iya. Dari penghobi pemula sampai ke tingkat kolektor, kan seperti itu artinya. Nah, ini pedagang-pedagang yang ada di sekitar Jogja dan Jawa Tengah, kalau ngambil diskas di sini tuh masih bisa jual lagi nggak itu Mas kira-kira? Ya insya Allah bisa. Ya sudah banyak yang misalnya meminta order ataupun misalnya pengen beli kulaan atau itu. Kalau saat ini sudah mulai ya, kalau kemarin memang baru ditahan biar lebih sempurna dulu, karena kita juga misalnya mengeluarkan barang atau produk itu kalau bisa kan yang sempurna, biar jangan sampai baru 1 atau 2 hari sudah
pada tepar kan kita nanti juga enak. Puri Mataram itu tempat apa sih Mas sebetulnya? Puri Mataram itu adalah tempat resto dan juga istilahnya untuk wisata bagi keluarga ya. Besar ya, kapasitas di Puri Mataram sendiri itu untuk berapa undangan? Biasanya juga pernah untuk istilahnya bisa disewa atau digunakan untuk resepsi pernikahan ya. Sampai 1000 undangan bisa. Oh, iya. Besar. 2-3 bulan lagi Puri Mataram akan bergerak di gandangan juga, yaitu yang bernama Puri Mataram BC atau yang disingkat PUMA. Oh, itu hubungannya ya? Ya, Oke, itu oke. tetap kita merambah ke kicau biar sedulurannya ya kembang oke, kicauan oke, Restonya resto aja. oke. Oke. Luasnya berapa sih kira-kira Mas? Ya hampir 1 hektar lebih. Atau lebih ya? 1 hektar lebih itu di posisinya letaknya di Drono Tridharya Sleman, area Pemda, Barat Pemda Sleman, Barat Komplek Pemda Sleman. Nantinya akan didirikan gantangan di situ juga, Ya, di akan, dalam resto itu. ya insya Allah akan kita dirikan gandangan di situ. Dan nanti mungkin saya sebagai ujung tombak di situ. Puri Mataram BC atau yang disingkat PUMA. Puma. Ya. Oke. Sementara ya di Puri Mataram sendiri itu dengan kapasitas yang demikian luas untuk gantangannya. Untuk tempat parkirnya gimana Mas? Mumpuni enggak itu? Kalau untuk tempat parkir sangat mumpuni sekali karena di sebelah luar lokasi resto itu sudah kita bikin untuk khusus parkir. Ya untuk kendala, istilahnya tidak memenuhi kendala lah untuk parkir. Untuk rekan-rekan Kicomania dalam mengkondisikan gacoannya, apakah tempatnya juga mumpuni? Ya insya Allah mumpuni, dan karena di pinggir resto itu nanti ada sungai Bedok. Nanti di bawahnya itu ya nuansanya enak lah untuk mungkin untuk pengkondisian burung-burung, pengkondisian istilahnya rekan-rekan yang mau rehat itu kelihatannya agak enak. Nah, nanti besok kapan-kapan Om Agus saya ajak ke sana, Oh, bisa siap. sambil menikmati hidangan di sana. Siap, betul. Nah, artinya nggak perlu cari tempat makan kemana-mana. Di situ juga sudah ada tempat makannya, sambil gantang, sambil ngajak keluarga. Oh, bisa. Gitu kan. Karena di situ ada bisa untuk wisata. Oke. Mandat dari Pak Agus Kolek selaku istilahnya investor ataupun istilahnya selaku pengelola dan direktur di situ, satu boleh untuk dibuatkan gandangan asalkan yang fair play, istilahnya cari benar-benar yang real, burung itu kualitas layak juara seperti itu istilahnya apa yang menjadi visi misinya Pak Agus seperti itu. Jadi itu apa ya, akan saya ingat, saya akan bertahan dan akan saya tanggung jawabkan kembali ke Pak Agus Kolek nanti sewaktu-waktu terjadi seperti ini yang kena tegur ataupun mungkin bisa dianu dari Pak Agus kan saya tanya terjadi sesuatu. Hitam putihnya pokoknya Iya. Mas Oce yang itu, Ya. yang tanggung jawab kan Siap. gitu ya. Oke, nah Mas, berarti kan gantangan ini sifatnya kalau itu bukan bisnis ya, kalau Ya. ini nggak ada untungnya di gantangan, Ya. katanya gitu. Ya. Saya ngobrol sama siapa itu yang di KMS itu, bosnya itu Oh Mas Koko. Mas Koko, itu katanya bukan bisnis, dia sempat rugi juga di sana itu. Ya. Ini Siap nggak ini kira-kira? Siap. Nah, kebetulan saya juga dari Mas Koko, saya nanti ketua pelaksananya, saya selaku ketua satunya atau utama pertanggungjawaban gandangan ke pihak Puri itu nanti saya, dan nanti untuk semua lapangan itu saya serahkan kepercayaan pada rekan-rekan, terutama Mas Koko, ada Mas Agung Pegeng, Pak Oh KBC, Dodi Peronggahan. Gendut, jadi dan Peronggahan mungkin juga. teman-teman yang lainnya, Edi Tom dan lainnya. Artinya begini ya, kehadiran gantangan Puma BC, Puri Mataram BC di sekitar Sleman ini, apa tidak ini Mas, tidak mengganggu aktivitas gantangan-gantangan yang sudah ada? Kayak Peronggahan, itu kan dekat nih jaraknya dengan KBC. SBC itu juga dekat. Terowongan agak jauh sih, tapi ya dianggap dekat ya masih terjangkau. Menurut saya saat ini kita mau mencari waktu
ataupun hari ini kan sudah penuh. Mm-mm. Jadi ya kita mohon maaf sebelumnya, kita punya rencananya itu belum akan berdiri, mohon minta doa dan restunya, maunya kita tidak istilahnya mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan EO lainnya di sekitar sini. Pokoknya mungkin kita akan laksanakan mungkin setiap hari Minggu pagi dan Kamis ataupun apa itu, dan juga akan mungkin tetap kita jaga tali silaturahmi, tali persaudaraan antar PO, antar pemain dan juga mungkin yang lainnya. Berarti tidak menutup kemungkinan ini Mas, kalau suatu saat ada EO lain, EO besar yang lain yang ingin berkolaborasi, Mas Eko aku ingin mengadakan event di tempatmu ini. Kayak gitu tuh bisa nggak kira-kira Mas? Bisa. Ya, Bisa, yang ya kita lah monggo. Nanti mungkin dengan adanya Purima Trampis atau Puma PC bisa dipakai, mau dipakai rekan-rekan yang lain ataupun EO lain yang ingin membuat event, nah itu kita welcome. Kabeh sedulur, kabeh kanca, karena ya nggak mungkin kita saling sikut-sikutan. Mungkin sana ada event, mungkin kita Mas ini besok kita ada event ini, oh siap, kita juga merunduk, pokoknya saling menghormati saja. Siap-siap, koordinasi tidak saling tabrak. Iya, misalnya kata tabrakan itu nggak ada lah kita itu. Yang penting kita koordinasi, semua jalan dengan baik, seduluran toh kita gula itu. Siap. Yang penting, yang pertama ya, yang penting minta mohon doa restunya, jadi biar persiapan kita lebih cepat dan mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi rekan-rekan yang cari nafkah di sektor lomba burung, Bitomania dan juga mungkin pemain-pemain. Kalau itu aja itu bocoran itu masih belum ada, masih kita godok lagi. Kita bicarakan besok ya. Tunggu tanggal mainnya. Dan ini yang terakhir, mungkin terima kasih pada Mas Agus yang sudah berkunjung di Krokodil Seri sebagai tanda katresnan. Dan mungkin sebagai kenang-kenangan dari Mas Agus sudah ke Krokot. Ini ada aglokocin, nanti bisa disimpan di rumah untuk paru-paru rumah Anda. Wah, keren. Istrinya ya mungkin ben seneng mulai kok gawake kembang. Setelah Valentine, hadiah Valentine buat istri Anda. Oke, terima kasih. Saya dapat kenang-kenangan ini dari Krokot Nursery. Aglonema Kocin. Aglonema Kocin. Terus terang ini koleksi pertama saya karena saya memang tidak pernah bermain tanaman. Nah, semoga dengan ini senang juga ke tanaman. Lebih suka ke tanaman juga. Ya saya untuk hiburan saja. Syukur ke bisnis. Nah, itu kalau perlahan kita belajar, monggo bisa di sini, sharing di sini di Krokodil Seri. Welcome 24 jam. Terima kasih Mas Eko Poce atas cerita bincang-bincangnya dan sangat menginspirasi kehidupan saya. Nah, semoga dengan koleksi yang pertama ini saya akan lebih menyenangi tanaman juga. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung channel ini hingga sampai saat ini kami bisa membagikan video-video dan semoga memberi manfaat bagi Anda semua. Amin, Allahumma amin. Salam lintas hobi.